Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Alhamdulillah, dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau. Di tengah keterbatasan, tekad menunaikan ibadah tidak pernah surut. Begitu juga yang dipegang teguh Samrotul Fuadah. Anggota jemaah haji berusia 53 tahun ini harus menghadapi ujian sejak sebelum keberangkatan. Pada Rabu 22 April 2026 pagi, kaki kiri Fuadah terkilir saat upacara pelepasan jemaah haji di Masjid Islamic Center BSD. Jadi saya tidak melihat ke bawah, tidak ada tulisan apapun gitu, atau awas ada tangga dan sebagainya. Jadi saya menapakkan kaki satu langkah setelah tangga. Itu saya melalui satu langkah. Jadi disitulah kecelakaan itu terjadi. Akhirnya panitia memutuskan kami dibawa memang menggunakan kursi roda sampai di bis. Ternyata sudah diusahakan tidak bisa naik ke atas. Akhirnya ngambil alternatif lain, yang terbaik yaitu saya dibawa ambulan. Ia lantas dilarikan ke RSUD Kota Tangerang. Dokter mendiagnosis urat kakinya sobek. Meskipun begitu, dokter menyatakan ia tetap memenuhi kriteria mampu menunaikan haji. Setelah menginap 1 malam, pukul 3 dini hari, Fuadah diantar ambulans ke bandara untuk naik pesawat ke Madinah. Bersama putranya Muhammad Amri Lubab, Fuadah berangkat ke Tanah Suci. Di Madinah, guru SD Islam Al-Falah Ciputat, Tangerang Selatan itu diangkut ambulans ke hotel. Setelah 2 hari karena terus merasa sakit, ia dirujuk ke rumah sakit untuk observasi. Dokter menyatakan kaki Fuadah patah dan harus menjalani operasi. Total 4 hari Fuadah dirawat di rumah sakit. Pada 2 Mei ia bersama rombongan jamaah meninggalkan Madinah menuju Mekah. Setelah istirahat kurang dari 24 jam, ia menunaikan umroh wajib. Karena sakitnya, kaki kiri Fuadah menjulur lurus ke depan. Di bawah betisnya terpasang splint warna hitam. Dengan kondisi seperti itu, tantangan tersendiri untuk membawa Fuadah dari hotel ke Masjidil Haram, tempat umroh. Apalagi selain dia ada 2 anggota jemaah lain yang juga berkursi roda. Dengan bus yang dirancang ramah bagi penumpang berkursi roda, tidak ada hambatan berarti memasukkan Fuadah dan kursi rodanya ke dalam kendaraan. Begitu pula saat menurunkan di Terminal Jabal Al-Ka'bah, Kompleks Masjidil Haram. Karena berkursi roda, Fuadah menjalani tawaf atau berkeliling Ka'bah 7 putaran di jalur khusus lantai 2. Ka'bah terlihat saat ia menoleh ke kiri. Perjalanan Fuadah tidak lepas dari bantuan Amri anaknya. Amri juga punya doa untuk ibunya. Depan sembuh kakinya. Amin. Semoga dan mama dan keluarga soleh tadi sepuh. Amin. Ya. Keluarga bisa umroh, bisa haji. Kayaknya dalam keadaan sembuh. Ya, itu aja. Selain bantuan tak henti dari anaknya, Fuadah juga dibantu anggota jemaah haji yang sekamar dengannya. Mereka antara lain Sri dan Dr. Dian. Hanya saya membantu supaya Bu Fuadah bisa melakukan ibadah di tempatnya tanpa kena najis, bisa sholat, bisa mengaji, jangan sampai pakaian dan tempat sekitarnya beliau itu terkena najis. Alhamdulillah Ibu sudah bisa sampai ziarah ke Raudhoh, juga sampai bisa sholat di Masjid Nabawi dengan bantuan Amri, terutama Bu Sri yang lebih sering sebenarnya bantuin Ibu ya. Saya hanya karena saya paham sedikit ilmu medis ya, obat-obatan Ibu yang kita siapkan.
Tentu saja perjalanan ibadah fuadah tidak bisa dilepaskan dari kerja para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. PPIH hadir bagi jemaah dengan kondisi penuh keterbatasan sekaligus memastikan setiap langkah jemaah haji dalam menunaikan ibadah bisa tetap terjaga. Sudah selesai, kemarin kita khususkan. Jadi semua jamaah yang lansia maupun disabilitas yang memerlukan penggunaan kursi roda, ini kita satukan dalam satu kali keberangkatan. Jadi tidak bercampur dengan jamaah yang mandiri atau yang bisa dengan berjalan, seperti itu. Dan untuk proses haji nanti, Ibu Samrotul salah satu jamaah yang akan kita daftarkan untuk Tanazul Hotel. Jadi beliau ini nanti akan diberangkatkan khusus dan akan kembali langsung ke hotel, seperti itu.